Pajak Solusi Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi, kita ikuti wawancara singkat Nur Cahaya dengan pengamat ekonomi Universitas Surakarta, Dorothea Ririn Indrastuti, SMSI. Selamat pagi, Bu Ririn Indrastuti. Selamat pagi, Mbak Nur. Baik, Bu Ririn, dengan bayar pajak itu merupakan solusi pulihkan ekonomi di tengah pandemi. Nah, bagaimana pandangan Bu Ririn sebagai pengamat ekonomi terhadap ketaatan masyarakat membayar pajak? Pandemi memang pasti berdampak negatif ya Mbak Nur terhadap daya beli masyarakat. Jadi ini pasti juga akan berdampak terhadap omset usaha, mungkin masyarakat juga turun. Nah, ini kemudian nanti juga berdampak terhadap PPH, pendapatan pemerintah juga turun. Ya, Bu Ririn, bagaimana Ibu melihat pembayaran pajak akan mempengaruhi dalam pemulihan ekonomi? Selama ini saya melihat bahwa masyarakat ini tetap taat ya, tetap taat untuk membayar pajak. Memang ada beberapa sektor yang mungkin yang terdampak negatif, tapi ada juga beberapa sektor yang terdampak positif seperti jasa pengiriman itu masih laris, kemudian obat-obatan, kemudian juga seperti jual sepeda orang juga tambah rame dengan adanya pandemi ini. Saya kira pemerintah kemarin juga memberikan insentif ya agar orang juga tambah taat untuk membayar pajak dengan insentif berupa pembebasan pajak atau pengurangan tarif atau pajaknya ini sebagian ditanggung oleh pemerintah. Contoh pajak UMKM itu ditanggung pemerintah supaya bisa menjadi modal usaha. Juga seperti PPH nomor 21 untuk pegawai kelas bawah itu ditanggung pemerintah atau tidak dipotong oleh pemberi kerja. Memang ini berlaku Mei tahun lalu sampai Juni, terakhir Juni kemarin, tapi apakah akan diperpanjang lagi ini belum tahu. Iya, Bu Ririn, apakah pajak merupakan satu-satunya sumber yang dapat membantu pemerintah mengatasi keuangan saat ini, Bu? Memang pajak ini sebagai salah satu penopang untuk APBN yang paling aman dan merupakan sumber mandiri. Kalau sumber yang lain itu kita bisa utang dari luar negeri atau menjual sumber daya alam, tapi ini kan agak tidak sesuai ya. Jadi kita lebih bagus kalau kita memang sumber mandiri dari masyarakat. Pernah ada wacana bahwa pemerintah akan menaikkan pajak untuk sembako seperti itu, tapi mungkin yang belum dipahami oleh masyarakat, yang dimaksud sembako di sini adalah sembako-sembako yang premium seperti beras impor, beras premium yang kualitas bagus itu kan dijual ke orang kaya seperti itu ya. Jadi mereka nanti akan dibebani pajak, termasuk misalkan daging impor, daging sapi impor. Nah, semacam ini yang nanti akan dikenai pajak. Nah, itu adalah salah satu sumber tambahan dari pajak yang mungkin akan direalisasi pemerintah dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Bu Ririn. Mungkin ada harapan yang bisa Ibu sampaikan, dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Pajak Nasional 14 Juli 2021. Silakan Bu Ririn. Harapan saya semoga kantor pajak itu semakin kredibel dalam melayani masyarakat, ramah juga dalam memberikan penjelasan ke masyarakat yang awam terhadap pajak. Selain itu juga semoga pajak ini lebih menekankan asas keadilan. Oke, di Hari Pajak DJP siap, mantap. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ririn Indrastuti sudah bersama kami, bersama Pro 1 RRI Surakarta pagi ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Ririn. Salam sehat dan sukses selalu.